Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Para alim, para ulama, para pemirsa, sahabat-sahabat Aswaja, sahabat Nahdiyin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam limpahan karunia, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis konten yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, ini beberapa jenis konten yang memang ini dianggap melanggar syariat Islam. Ya. Nah, ini apa saja jenis konten yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam atau melanggar syariat Islam? Ini akan kita kupas bersama. Ini sebagaimana telah ditetapkan oleh fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ya, fatwa ini merujuk dan berdasar pada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, diantaranya tentang ayat dan hadis yang ada kaitannya tentang hukum bermedia sosial atau hukum bermuamalah atau hubungan sosial ini, diantaranya yaitu surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Surat Al-Hujurat ayat 6 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, ini hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ya, dari Abu Hurairah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Nah, itu dalil dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana hukum bermedia sosial. Nah, lantas apa saja jenis konten yang termasuk kategori haram berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia? Ini ada beberapa ya. Ada beberapa jenis konten media sosial. Ini paling tidak ada 5 ya. Ada 5 konten media sosial yang memang ini hukumnya adalah haram. Nah, ini fatwa UMI memuat deretan kategori konten yang termasuk haram. Berikut pembagian kategori konten yang termasuk haram, diantaranya yang pertama yaitu konten yang melakukan ribah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Nah, ini poin pertama, melakukan ribah. Ribah ini berarti adalah menceritakan aib orang lain. Kemudian fitnah, ya, ini berarti bukan berdasarkan fakta tapi sebuah kedustaan atau kebohongan. Namimah ini sama dengan adu domba. Dan penyebaran permusuhan, jadi konten yang dibuat oleh para konten kreator ini dalam rangka untuk menyebabkan permusuhan di antara manusia, di antara umat Islam. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan
atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan, atau disingkat dengan SARA. Melakukan bullying ini penghinaan, ya, penghinaan atau merendahkan manusia yang lain, ya, ujaran kebencian, ya, atau hate speech, ya. Kemudian permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Nah, jadi akun atau media sosial atau para konten kreator yang dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan di antara suku, kemudian menghina dengan isu agama, misalnya merendahkan agama lain, mengejek ras atau suku yang lain. Jadi antar golongan atau antar kelompok, antar partai misalnya, antar suku bangsa, ini jelas diharamkan menurut syariat Islam, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian poin yang ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Nah, jadi menyebarkan berita bohong atau hoax, ya, dengan berbagai macam tujuan, berbagai macam misi, baik itu menyebabkan perpecahan, kekeruhan di masyarakat, atau niat yang lain. Nah, maka ini diharamkan sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, menyebarkan hoax ini jelas adalah sebuah kebohongan, nanti akan menyebabkan kebohongan yang berantai terus-menerus. Nah, ini jangan sampai kita melakukan yang semacam ini. Terutama para konten kreator harus lebih berhati-hati, lebih waspada, jangan sampai nanti melanggar syariat Islam, termasuk terjerat hukum, ya, karena melanggar hukum dalam berkomunikasi atau hukum dalam menggunakan media sosial, karena ini ada undang-undangnya. Kalau melanggar nanti akan dikenakan berbagai macam pasal pelanggaran, ya, yang ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi. Poin yang keempat yaitu menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Nah, ini bagi muslim, ini tentu hukumnya adalah haram menyebarkan materi pornografi. Ini banyak sekali di platform media sosial, ya, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook, ataukah itu di YouTube, ya, dan banyak media sosial lainnya ternyata tidak lepas dari unsur pornografi. Ini sangat sulit sekali bagi kita yang menggunakan media sosial kalau ingin benar-benar bersih, steril dari unsur pornografi. Akan banyak muncul di beranda, ya, tiba-tiba muncul gitu yang itu ada unsur pornografinya. Nah, ini maka kita selaku umat Islam jangan sampai kemudian membuat konten yang ini bertentangan dengan syariat Islam, konten yang ada unsur pornografi, dan juga dilarang, hukumnya haram menikmati atau melihat, menonton dari konten yang bernilai pornografi. Nah, ini jadi sama-sama haram, baik yang membuat maupun yang menikmatinya atau yang menontonnya. Kemudian konten yang bermaksud yaitu ajakan untuk melakukan kemaksiatan dan segala hal yang ini melanggar syariat, apakah itu konten yang isinya tentang judi, konten yang isinya tentang membuka aurat misalnya, ya, konten yang mengajak melakukan tindakan kejahatan, merugikan orang lain, penghinaan misalnya, dan banyak lagi macam-macam konten yang ini adalah merugikan orang lain. Kemudian poin yang kelima, menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Nah, ini menyebar berita info di waktu yang memang tidak pada tempatnya, ya, misalnya di tengah malam misalnya, yang memang itu tidak sesuai, atau ketika di waktu jam sholat misalnya, ini menggunakan media sosial sehingga lupa tentang kewajiban misalnya, maka ini tidak diperkenankan. Nah, itu tadi beberapa jenis konten, ada 5 poin yang memang ini dilarang, sehingga hukumnya haram jika dilakukan sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dari beberapa kriteria ini, kemudian media sosial apa saja yang kita gunakan, apakah itu
chat atau WA misalnya, kemudian Facebook, kemudian YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya. Masih banyak aplikasi media sosial yang lain yang kita harus bijak dalam menggunakannya. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh media sosial. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang itu merugikan orang lain, termasuk habis waktu kita, usia kita terbuang sia-sia hanya setiap harinya menjadi penikmat atau pakai media sosial yang tidak kenal waktu. Nah, maka kita boleh saja menggunakan media sosial, yang penting dibatasi, kemudian jangan sampai ketergantungan sehingga kita melalaikan kewajiban kita melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyebabkan berbagai macam kemaksiatan. Itu jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sehingga bisa menambah info bagaimana kita berselancar di media sosial, sehingga kita bisa arif, bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial ini merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.